Bab 6094. Di atas panggung, Wu Lingyun dan Chen Wanxing berdiri saling berhadapan, yang satu mengenakan gaun putih seputih salju dan yang lainnya hijau seputih asap, benar-benar seperti pasangan peri dalam sebuah lukisan. Para penonton terpesona, dan gumaman pun berangsur-angsur mereda. Satu batang dupa penuh telah berlalu, dan tak seorang pun berani naik ke panggung untuk menantang. Senyum Wu Lingyun semakin lebar. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, pandangannya perlahan menyapu kerumunan di bawah panggung. Matanya tampak tenang, tetapi mengandung pengamatan yang meremehkan, seolah berkata, siapa lagi yang ada di sini. Para kultivator di bawah panggung semuanya menghindari tatapannya, beberapa menundukkan kepala, beberapa memalingkan wajah ke samping, dan beberapa hanya berbalik dan berpura-pura berbicara dengan seseorang. Hasil ujian 4 pilar takdir sudah jelas terlihat. Skor Wu Lingyun melampaui semua orang. Siapa yang berani maju dan mempermalukan diri sendiri? Sepertinya tidak ada yang berani naik panggung hari ini. Wu Lingyun mengalihkan pandangannya, nadanya acuh tak acuh, tidak mengungkapkan apakah dia merasa menyesal atau bangga. Dia menoleh ke Chen Wanxing dan sedikit membungkuk, Nona Chen, karena tidak ada orang lain yang akan mencoba, bolehkah kita memulai tes berikutnya sekarang? Mata Chen Wanxing sedikit berkedip. Ekspresinya tertutupi oleh kerudung, tetapi tampak ada persetujuan di matanya yang jernih, seperti air musim gugur. Dia mengangguk sedikit, Tuan Muda Wu benar. Karena tidak ada yang akan naik panggung, maka... Tunggu sebentar. Tiba-tiba terdengar suara lantang dari kerumunan. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Semua orang terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Seorang pria berjubah biru perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Ia berpakaian sederhana, dengan wajah biasa dan aura yang tenang, tampak tidak mencolok. Namun matanya sangat tenang, seperti kolam yang dalam atau sumur kuno, tanpa riak. Itu adalah Dev. Wu Lingyun mengangkat alisnya dan menatap Dev dari atas ke bawah. Kemudian, senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang mengandung sedikit rasa geli dan jijik. Para penonton pun bersorak riuh. Siapakah pria ini? Dia berani naik panggung di saat seperti ini. Kau gila, apa kau tidak melihat nilai yang diraih Tuan Muda Wu? Apa kau akan naik ke sana dan mempermalukan dirimu sendiri? Dilihat dari penampilannya, dia mungkin hanya berada di tingkat pertama alam abadi atas. Beraninya dia datang ke sini dengan tingkat kultivasi serendah itu. Peringkat pertama, apa aku salah lihat? Puncak peringkat pertama alam abadi atas. Ini tidak masuk akal. Hahaha. Seorang immortal tingkat 1 saja berani datang ke kontes bela diri untuk mencari suami. Nona Chen adalah immortal tingkat 8. Apakah dia mencoba memakan daging angsa seperti katak? Turun, jangan mempermalukan diri sendiri. Suara-suara ejekan itu datang seperti gelombang pasang. Dev tetap tanpa ekspresi saat ia berjalan selangkah demi selangkah menuju arena. Saat Wu Lingyun memperhatikannya mendekat, senyumnya semakin lebar. Dia tidak berbicara, tetapi matanya dengan jelas mengatakan, aku ingin melihat trik apa yang bisa kau lakukan. Tatapan Chen Wanxing sedikit menyipit saat dia meneliti pria berjubah biru yang tiba-tiba muncul melalui kerudungnya. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengerutkan kening, dan sebuah suara dingin terdengar dari balik kerudung. Tuan Muda, ada aturan untuk lamaran pernikahan ini. Anda harus lulus 2/3 dari ujian 4 pilar takdir sebelum Anda dapat meminta saya turun dari tandu dan menemui Anda. Tuan Muda Wu telah lulus ujian tersebut, dan ujian berikutnya akan segera dimulai. Jika Anda ingin berpartisipasi, mungkin Anda harus menunggu kesempatan berikutnya. Nada bicaranya sopan, tetapi maknanya jelas, Anda tidak memenuhi syarat, jangan buang waktu Anda. Dev melangkah ke arena dan berdiri di depan 4 pilar batu. Dia mendongak menatap Chen Wanxing, ekspresinya tenang, Nona Chen, Anda salah paham. Saya tidak menunggu lain kali, saya ingin mencobanya sekarang. Pernyataan ini disambut dengan ledakan tawa lagi dari para hadirin. Cobalah sekarang, dia benar-benar berani mengatakan itu. Tuan Muda Wu berdiri tepat di sana. Bukankah dia akan mencari masalah jika menghampirinya? Di peringkat pertama alam abadi atas, mampu menerangi satu grid saja sudah dianggap mengesankan. Wu Lingyun terkekeh, melangkah setengah langkah ke samping, dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Gerakannya elegan dan tenang, tetapi rasa jijik di matanya tak tersembunyikan. Karena sesama penganut Taoisme ini ingin mencoba, maka biarkan dia mencoba. Dia berkata dengan tenang, aku, Wu, juga ingin melihat seberapa tinggi tingkat kehebatan Taois peringkat pertama alam abadi atas ini. Dia mengucapkan keempat karakter, Sang Xian Jing Yipin, dengan sangat jelas, yang kembali memicu tawa dari para hadirin. Dev mengabaikan ejekan itu dan langsung berjalan menuju pilar batu pertama. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menekannya pada pilar itu. Gerakannya santai, seolah-olah dia hanya menyentuh benda biasa. Semua orang menahan napas, menunggu untuk melihatnya mempermalukan diri sendiri. Kemudian, ledakan. Cahaya putih menyilaukan meledak seketika. Cahaya melesat dari dasar pilar, 1, 2, 3, 4, 5. Tanpa jeda atau keraguan, seperti pedang tajam yang ditarik dari sarungnya, seperti pelangi yang menembus matahari, menerobos kotak ke-9 dalam sekejap mata. Kotak ke-10. Seberkas cahaya melesat keluar dari atas, meledak menjadi hujan cahaya yang menyilaukan di udara, bahkan lebih cemerlang dan mempesona daripada serangan Wu Lingyun barusan. Seluruh tempat itu sunyi senyap.
Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan ternganga, seolah-olah seseorang telah mencekik leher mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seseorang di peringkat pertama alam abadi atas memiliki kekuatan seperti itu? Apakah aku salah lihat? Pilar batu itu pasti retak. Senyum tenang di wajah Wu Lingyun tiba-tiba membeku. Dia menoleh tajam untuk melihat pilar batu itu. Cahayanya belum sepenuhnya padam, dan gema dimensi ke-10 masih terasa di udara. Pupil matanya sedikit menyempit, dan secerca ketidakpercayaan terpancar di matanya. Mata Chen Wanxing sedikit melebar. Ekspresinya tertutupi oleh kerudung, tetapi kepalan tangan mungilnya yang tiba-tiba menunjukkan keterkejutan di hatinya. Dev menarik tangannya, ekspresinya tetap tenang, seolah-olah dia hanya melakukan hal sepele. Dia berjalan menuju pilar batu kedua. Akhirnya, seseorang di antara penonton tersadar dari lamunannya dan berteriak. Ada yang kedua, lihat yang kedua. Mustahil, dia pasti beruntung bisa mendapatkan yang pertama. Ya, itu hanya keberuntungan. Yang kedua pasti tidak akan berhasil. Dev mengabaikan suara-suara itu dan menekan tangan kanannya ke pilar batu lagi. Ledakan. Cahaya putih itu meledak lagi. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Tak terbendung, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Kotak ke-9. Kotak ke-10. Cahaya itu kembali memancar, bahkan lebih intens dan menyilaukan dari sebelumnya. Pilar batu kedua kini telah terisi penuh. Bab 6095, terlalu sok. Kali ini, tidak ada yang mengeluarkan suara. Semua orang tampak terpaku di tempat, menatap kosong ke arah pilar batu yang masih bercahaya. Lapangan itu sangat luas sehingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Ekspresi tenang di wajah Wu Lingyun lenyap sepenuhnya. Alisnya berkerut, pandangannya tertuju pada punggung Dev, secerca kejutan dan ketidakpastian terpancar di matanya. Napas Chen Wanxing sedikit tertahan. Secara naluriah, ia melangkah setengah langkah ke depan, lalu berhenti tiba-tiba. Di matanya, yang seperti air musim gugur, tidak hanya ada keterkejutan tetapi juga sedikit rasa ingin tahu. Dev menarik tangannya, tetap tenang. Dia berjalan menuju pilar batu ketiga untuk menguji kekuatan fisiknya. Dia jelas tidak bisa melakukan yang ketiga. Akhirnya, seseorang berkata dengan suara gemetar, dia sangat kurus, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan fisik? Benar sekali, kekuatan fisik bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan bakat, kamu harus melatih tubuhmu dengan benar. Bahkan Tuan Muda Wu hanya memiliki 7,5 level, sama sekali tidak mungkin dia bisa melampaui itu. Wu Lingyun tidak setuju, tetapi menatap Dev dengan saksama. Dev berhenti di depan pilar batu ketiga. Alih-alih menekan ke bawah seperti yang telah dilakukannya 2 kali sebelumnya, dia mengepalkan tinju kanannya. Saat berikutnya, dia melayangkan pukulan. Tidak ada penumpukan kekuatan, tidak ada keberuntungan yang terlibat, itu hanya pukulan sederhana yang menghantam pilar batu. Ledakan. Bunyi gedebuk yang tumpul itu seperti suara guntur. Pilar batu itu bergetar hebat, dan cahaya menyambar seketika, tetapi kali ini, itu bukan hanya cahaya. Klik. Retakan yang jelas terlihat menyebar dari tempat tinju Dev mendarat. Pupil mata para penonton di bawah panggung tiba-tiba menyempit. Retak. Tiangnya retak. Apakah ini kekuatan fisik? Ini pasti makhluk iblis. Cahaya itu berkobar liar, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 10 bar penuh. Retakan itu membentang dari dasar pilar hingga ke puncaknya, hampir membelah seluruh pilar batu menjadi 2. Dev menarik tinjunya, melirik retakan pada pilar, dan mengerutkan kening hampir tak terlihat. Kau menggunakan terlalu banyak kekerasan, katanya dengan tenang. Anda menggunakan terlalu banyak tenaga. Keempat kata ini bergema seperti guntur di telinga semua orang. Semua orang benar-benar tercengang. Wajah Wu Lingyun memucat-pucat. Bentuk tubuh fisik apakah ini? Chen Wanxing tiba-tiba mengepalkan lengan bajunya, matanya yang jernih seperti air musim gugur bersinar dengan kecerahan yang menakjubkan. Dia menatap Dev dengan saksama, seolah mencoba melihat menembus dirinya. Satu lagi masih dibutuhkan. Dev berjalan menuju pilar batu keempat. Dekrit Raja Naga. Tes kekuatan pembuluh darah. Kerumunan itu akhirnya tersadar dari keterkejutannya, dan seseorang berkata dengan suara gemetar. Garis keturunan. Dia sama sekali tidak mungkin memiliki garis keturunan itu. Benar sekali. Sekuat apapun kekuatan abadi dan tubuh fisiknya, garis keturunannya pasti kurang. Garis keturunan apa yang dimiliki kultivator biasa? Tuan Muda Wu memiliki garis keturunan emas merah. Garis keturunan macam apa yang mungkin dimiliki oleh orang biasa seperti dia? Mendengar itu, ekspresi Wu Lingyun sedikit melunak. Dia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan menatap Dev dengan tatapan muram. Bagus. Ia berbicara, suaranya agak serak, namun ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Kekuatan abadi dan tubuh fisik sesama Taois ini memang luar biasa, tetapi jalan garis keturunan bergantung pada warisan, bukan kultivasi. Leluhur keluarga Wu saya termasuk Dewa Emas, itulah sebabnya kami telah membangkitkan garis keturunan kami hari ini. Sesama Taois, bolehkah saya bertanya Anda berasal dari klan mana?
Dia berbicara dengan sopan, tetapi maksudnya sangat jelas, kamu tidak memiliki garis keturunan untuk diteruskan, jadi kamu pasti akan gagal dalam ujian ini. Dev tidak menjawab. Dia berjalan ke pilar batu keempat, mengulurkan tangan kanannya, dan dengan lembut menekannya ke pilar tersebut. Kemudian, mengaum. Raungan naga yang mengerikan tiba-tiba menggema di seluruh langit dan bumi. Itu bukan suara manusia, melainkan raungan naga yang sesungguhnya. Kuno, megah, dan mendominasi, seolah-olah berasal dari hutan belantara purba. Semua orang terguncang oleh raungan naga itu, darah dan ki mereka bergejolak. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah bahkan kehilangan keseimbangan dan terhuyung mundur. Sesaat kemudian, sesosok bayangan emas melesat ke langit di belakang Dev. Itu adalah naga emas bercakar 5, sepanjang 100 kaki, dengan sisik yang khas, kumis yang menjuntai, dan mata seperti matahari dan bulan. Ia melayang di atas kepala Dev, memancarkan keagungan tertinggi dan aura yang mendominasi, seolah-olah ia adalah penguasa langit dan bumi, raja dari semua binatang. Garis keturunan naga emas. Seluruh ruangan menjadi hening. Kemudian, klik, klik, klik. Di pilar batu keempat, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba. Ledakan. Pilar batu itu hancur berkeping-keping. Banyak sekali serpihan yang berserakan dan berterbangan kemana-mana, dan cahaya kemasan melesat ke langit, mewarnai seluruh langit menjadi emas. Hantu naga emas itu meraung ke langit, teriakannya mengguncang seluruh kota abadi awan. Semua orang berdiri di sana, tertegun. Wajah Wu Lingyun memucat. Dia menatap kosong ke arah bayangan naga emas dan pilar batu yang hancur, bibirnya bergerak, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang baru saja dia katakan? Garis keturunan diwariskan, bukan sesuatu yang bisa diperoleh melalui kultivasi. Saudara sesama penganut Taoisme, bolehkah saya bertanya Anda termasuk klan apa? Kemudian, Dev menjawabnya dengan cara yang paling lugas. Garis keturunan naga emas. Garis keturunan tertinggi yang legendaris, sebuah eksistensi yang bahkan lebih mulia daripada para dewa dan bangsawan. Apa garis keturunan merahnya jika dibandingkan dengan naga emas? Semut dan debu. Wu Lingyun berdiri di sana, merasa seolah-olah dia telah ditampar berkali-kali di depan umum, wajahnya memerah karena kesakitan. Bakatnya yang berharga dan sikap meremehkannya, pada saat ini, menjadi lelucon yang paling menggelikan. Mata Chen Wanxing bersinar terang. Dia tiba-tiba mengangkat kerudungnya, memperlihatkan wajah yang sangat cantik yang mampu meluncurkan 1000 kapal. Matanya, sejernih air musim gugur, dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman, dan sedikit kehangatan. Dia menatap Dev, bayangan naga emas yang perlahan menghilang di belakangnya, suaranya sedikit bergetar. Tuan muda, bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Dev menarik tangannya, ekspresinya tetap tenang, seolah-olah dia hanya melakukan hal sepele. Dia menatap Chen Wanxing dan berkata dengan tenang. Kulturis liar tanpa nama, Dev. Pada saat itu, Dev sama sekali mengabaikan keinginan pihak kuil untuk menangkapnya dan mengungkapkan namanya. Sekarang setelah garis keturunan naga emas terungkap, tidak perlu lagi menyembunyikan namanya. Bab 6096, bagaimana jika itu monster yang jelek? Ada keheningan sesaat di antara penonton, diikuti oleh deru kaget yang memekakkan telinga. Dev. Dia Dev. Dev yang menghancurkan jalan menuju surga, membunuh Yang Mulia Agung, dan menyebabkan kekacauan di Gunung Suci. Dev yang menawarkan hadiah 50.000 botol cairan keabadian itu. Ya Tuhan, dia benar-benar berani datang ke kota Yunxian. Para penonton bersorak gembira. Ada kejutan, ketakutan, kegembiraan, dan bahkan keinginan yang tak tertahankan. Hadiah berupa 50.000 botol ramuan keabadian sudah cukup untuk menggoda siapapun. Namun, tak seorang pun berani bergerak. Uji coba yang dilakukan pada keempat pilar batu itu telah menunjukkan kekuatan Dev kepada semua orang. Lalu bagaimana jika Anda adalah seorang immortal tingkat pertama? Bagaimana mungkin seseorang yang mampu menghancurkan pilar ujian dengan satu pukulan dan memiliki garis keturunan naga emas dapat dibandingkan dengan seorang immortal tingkat 1 biasa? Begitu mendengar nama itu, pupil mata Wu Lingyun tiba-tiba menyempit. Dev. Itu dia. Pria yang dicari oleh kuil itu dan memiliki hadiah sebesar 50.000 botol ramuan keabadian di kepalanya. Kilatan cahaya yang kompleks terpancar di matanya, campuran antara kecemasan, permusuhan, dan sedikit niat membunuh yang sulit didefinisikan. Chen Wanxing tampak tidak menyadari desahan kaget di sekitarnya, matanya tertuju pada Dev, dengan cahaya aneh di dalamnya. Dev. Dia menggumamkan nama itu dengan lembut, senyum tipis teruk di bibirnya. Nama yang bagus. Dia melangkah maju, dengan lembut mengangkat tangannya sebagai isyarat undangan. Tuan muda Dev, Anda telah lulus ujian 4 pilar takdir. Sesuai aturan, Anda boleh ikut saya kembali ke kediaman Chen untuk ujian kedua. Dia berhenti sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Wu Lingyun, nadanya masih dingin, tetapi dengan sedikit lebih sopan. Tuan muda Wu, silakan ikut serta juga. Ujian kedua mengharuskan kalian berdua untuk berpartisipasi secara bersamaan. Ekspresi Wu Lingyun sedikit menegang. Dia melirik Chen Wanxing, lalu ke Dev, bayangan melintas di matanya. Namun, ia dengan cepat kembali tenang dan mengangguk sedikit. Suatu kehormatan bagi saya, Wu. Namun senyum itu tampak agak kaku.
Chen Wanxing tidak banyak bicara, lalu berbalik dan berjalan menuju tandu kaca 8 harta karun itu. Tepat sebelum naik ke tandu, dia menoleh ke belakang ke arah Dev dan berbisik. Tuan Muda Dev, silakan. Dev mengangguk, tetapi tidak segera naik ke tandu. Dia menoleh ke arah penonton di bawah panggung, dan pandangannya menyapu kerumunan, menemukan Ming Li dan Liu Qianqian. Mereka berdua memperhatikannya dengan cemas. Dev berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Tunggu di sini, aku akan pergi ke keluarga Chen." Ming Li menjadi cemas, "Tuan Chen, apakah Anda benar-benar akan pergi? Bagaimana jika..." "Tidak apa-apa." Dev berkata dengan tenang, "Aku tahu apa yang kulakukan. Carilah penginapan untuk menginap dan tunggu kabar dariku." Ming Li ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Liu Qianqian menarik lengan bajunya dan berkata pelan, "Karena dermawan kita telah mengambil keputusan, kita akan menunggu." Dia menatap Dev dengan kekhawatiran di matanya, "Hati-hati, dermawan saya." Dev mengangguk dan berbalik berjalan menuju tandu kaca 8 harta karun. Tirai tandu diangkat, memperlihatkan interior luas yang dapat menampung 4 atau 5 orang dengan nyaman. Chen Wanxing sudah duduk di dalam, dan saat melihat Dev naik, dia mengangguk sedikit sebagai salam. Wu Lingfun mengikuti dari dekat dan naik ke tandu. Tirai tandu pun turun, dan 8 pelayan wanita berjubah hijau mengangkat tandu tersebut, dengan mantap menuju ke arah timur kota. Kursi tandu itu tidak terlalu luas, dan mereka bertiga duduk saling berhadapan, menciptakan suasana yang agak canggung. Chen Wanxing duduk tegak di tengah, wajahnya kini tertutup kerudung tipis, hanya memperlihatkan matanya yang jernih seperti air musim gugur. Tatapannya beralih antara Dev dan Wu Lingyun, tetapi dia tetap diam. Wu Lingyun duduk di samping, punggungnya tegak lurus, senyum yang terukir sempurna di wajahnya, pantas untuk seorang tuan muda dari keluarga terkemuka. Namun, sesekali pandangannya akan tertuju pada Dev, matanya dipenuhi dengan pengamatan dan pertanyaan. Dev bersandar di dinding tandu, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah dia hanya akan pergi jalan-jalan di musim semi. Setelah hening sejenak, Wu Lingyun tiba-tiba berbicara. "Dev, nama ini terdengar familiar bagi saya." Dia menatap langsung ke arah Dev, senyum tipis teruk di bibirnya. "Beberapa hari yang lalu saya mendengar bahwa kuil telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk seorang buronan yang menghancurkan jalan menuju surga, membunuh seorang yang mulia agung, dan menyebabkan kekacauan di Gunung Suci. Hadiah berupa 50.000 botol ramuan keabadian telah ditawarkan. Orang itu tampaknya juga bernama Dev." Dia mengatakannya dengan santai, tetapi maknanya sangat jelas. Mata Chen Wanxing sedikit berkedip saat dia menatap Dev. Dev bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Muda Wu memiliki ingatan yang bagus." Itu adalah sebuah pengakuan. Senyum Wu Lingyun semakin lebar, "Tuan Muda Dev, Anda sungguh berani. Meskipun dicari oleh kuil ilahi, Anda masih berani menunjukkan wajah Anda di kota Yunxian dan bahkan berpartisipasi dalam kontes bela diri untuk mencari suami. Tidakkah Anda takut bahwa saya, Wu, akan melaporkan Anda?" Dev akhirnya mengangkat matanya dan meliriknya. Tatapan tenang dan teguh itu membuat Wu Lingyun merinding. "Tuan Muda Wu bisa mencobanya." Nada suara Dev tetap tenang, "Namun, sebelum Tuan Muda Wu melaporkan hal ini, saya bisa membiarkan Tuan Muda Wu beristirahat di tempat tidur selama beberapa bulan." Wajah Wu Lingyun menegang. Dia teringat 4 pilar batu di arena, adegan Dev menghancurkan pilar ujian dengan satu pukulan, dan bayangan naga emas bercakar 5. Senyumnya membeku di wajahnya, dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Chen Wanxing angkat bicara pada saat yang tepat, meredakan kecanggungan yang samar-samar. "Tuan Muda Wu hanya bercanda. Meskipun kota Yunxian secara nominal berada di bawah yurisdiksi kuil, urusan kota selalu dikelola bersama oleh 2 keluarga besar. Orang-orang dari kuil tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan kota Yunxian." Dia menatap Dev dengan tatapan tenang, "Tuan Muda Dev, tenang saja, tidak seorang pun di keluarga Chen saya yang bisa menyentuh Anda." Dia berbicara dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mutlak. Dev sedikit mengangkat alisnya dan meliriknya lagi. Ekspresi Wu Lingyun berubah menjadi lebih buruk. Dia tertawa hambar dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi kesedihan di matanya semakin mendalam. Tandu itu bergerak maju dengan mulus, dan suara bising jalanan perlahan menghilang. Dev bersandar di dinding tandu, pandangannya tertuju pada Chen Wanxing. Melalui kerudung tipis itu, samar-samar terlihat garis besar wajah yang lembut. Dia tiba-tiba angkat bicara, "Nona Chen, bolehkah Anda melepas kerudung Anda?" Chen Wanxing sedikit terkejut. Dev melanjutkan, "Karena ini lamaran pernikahan, setidaknya aku harus melihat seperti apa calon pasanganku. Bagaimana jika dia monster yang jelek? Bukankah aku akan berada dalam posisi yang sangat bully?" Ini adalah pernyataan yang belak-belakan, bahkan agak kasar. Wu Lingyun mengerutkan kening dan berkata dingin, "Tuan Muda Dev, jaga ucapanmu. Nona Chen adalah putri sah keluarga Chen, keturunan emas dan daun giok. Berani-beraninya Anda memperlakukannya dengan tidak hormat seperti itu." Dev bahkan tidak menatapnya, hanya menatap Chen Wanxing, "Nona Chen, bagaimana menurut Anda?" Chen Wanxing terdiam sejenak, lalu tiba-tiba terkekeh pelan. Tawa itu terdengar nyaring dan jelas, mengandung sedikit kejutan dan sedikit rasa geli. Bab 6097, Tes Sebelum Tidur. Tuan Muda Dev cukup terus terang. Dia mengangkat tangannya dan perlahan melepaskan kerudungnya. Di balik cadar itu tersaji wajah dengan kecantikan yang tak tertandingi.
Alisnya seperti pegunungan di kejauhan yang diselimuti kabut, matanya seperti air musim gugur yang beriak di permukaan, hidungnya lurus dan elegan, dan bibirnya seperti bunga sakura. Kulitnya seputih giok, dan di bawah cahaya lembut di dalam tandu, kulitnya berkilauan dengan cahaya redup. Dia memang sangat cantik. Ini bukan jenis kecantikan yang glamor, melainkan jenis kecantikan yang tenang dan lembut, seperti anggrek yang terpencil di lembah, atau bunga plum di tengah salju. Dev meliriknya dan mengangguk, tidak apa-apa, bukan kerugian. Wajah Hu Lingyun memucat-pucat. Apa arti, oke. Apa arti, tidak kehilangan kesempatan. Paras Chen Wanxing termasuk yang tercantum di kota Yunxian, tetapi menurut Dev, dia hanya biasa saja. Yang lebih membuatnya marah adalah Chen Wanxing benar-benar melepas kerudungnya. Dia baru saja berbicara lama dengan Chen Wanxing, dan wanita itu selalu menutupi wajahnya dengan kerudung tipis, tidak pernah menunjukkan penampilan aslinya. Hanya dengan satu kalimat dari Dev, dia langsung melepasnya. Perlakuan berbeda ini semakin memicu kecemburuan Wu Lingyun yang membara. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan rasa tidak senangnya, dan berkata dengan dingin, Tuan Muda Dev, kompetisi belum berakhir, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa Nona Chen akan menjadi rekan kultivasi ganda Anda? Dev bersandar di dinding tandu dan berkata dengan tenang, aku tidak yakin. Tapi kita harus memeriksa barangnya dulu. Bagaimana jika kita menang tetapi ternyata tidak puas? Bukankah itu akan menjadi sia-sia? Anda, wajah Hu Lingyun memerah. Berani-beraninya kau. Apakah Nona Chen itu semacam barang yang kau bicarakan? Chen Wanxing melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa Wu Lingyun tidak perlu marah. Dia menatap Dev, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya, Tuan Muda Dev cukup percaya diri. Apakah Anda begitu yakin bisa mengalahkan Tuan Muda Wu? Dev tidak menjawab, tetapi senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum itu mengandung sedikit rasa geli dan sedikit rasa jijik, seolah berkata, dia bahkan tidak pantas mendapatkannya. Ketika Wu Lingyun melihat senyum itu, dia sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya hampir menusuk dagingnya, nyaris tak mampu menahan amarahnya. Tandu itu melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat lagi dupa berkobar, tandu itu akhirnya berhenti. Nona, kami sudah sampai. Suara seorang pelayan terdengar dari luar tandu. Ketiganya turun dari tandu dan disambut oleh sebuah rumah besar yang megah. Gerbang itu berwarna merah terang, dengan paku dan cincin tembaga, dan sebuah plakat tergantung di atas ambang pintu dengan dua huruf besar bertuliskan, Chen Mansion. Dua barisan penjaga berdiri di pintu masuk, masing-masing dengan aura tenang dan terkendali, semuanya setidaknya berada di peringkat ke-6 alam abadi atas. Chen Wanxing membawa keduanya masuk ke dalam rumah besar itu, melewati beberapa halaman, dan menuju ke halaman terpencil. Di tengah halaman, terdapat sebuah tempat tidur kristal dengan panjang sekitar 10 kaki. Tempat tidur kristal itu sangat jernih, memancarkan cahaya redup dan dingin. Pola susunan yang rumit terukir di permukaan tempat tidur, dengan cahaya spiritual redup mengalir di sekitarnya, jelas itu bukan benda biasa. Chen Wanxing berhenti dan menoleh ke arah mereka berdua. Ini adalah tes kedua. Wu Lingyun sedikit mengerutkan kening, bolehkah saya bertanya, Nona Chen, apa tujuan dari tes ini? Chen Wanxing berkata perlahan, kendalikan diri. Dia menunjuk ke ranjang kristal, ranjang ini disebut ranjang penenang. Begitu Anda berbaring di atasnya, Anda akan ditarik ke dalam ilusi oleh serangkaian ilusi. Dalam ilusi ini, Anda akan mengalami ketakutan terdalam di dunia, mimpi buruk yang ditakuti setiap orang. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, yang harus kamu lakukan adalah tetap teguh dan tak tergoyahkan di dalam ilusi ini. Selama waktu ini, kamu tidak boleh menggunakan kekuatan ilahi apapun, jika kamu melakukannya, kamu akan gagal. Saya akan mengamati dari pinggir lapangan untuk melihat apakah kalian bisa tetap fokus. Dev memandang ranjang kristal itu dan tiba-tiba berkata, kita tidak bisa menggunakan kekuatan abadi kita. Kita berbaring di atasnya, dan Nona Chen bisa mengawasi kita dari samping. Chen Wanxing mengangguk, tepat sekali. Dev meliriknya sambil berpikir, lalu tiba-tiba berkata, Nona Chen, apakah Anda mencoba menguji kami berdua untuk melihat siapa yang lebih hebat di ranjang? Chen Wanxing terdiam sejenak, lalu pipinya memerah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dengan marah, dia menatap Dev dengan tajam. Ini ujian pengendalian diri. Bukan itu maksudku. Dev mengangkat bahu, oke, terserah kamu saja. Chen Wanxing sangat marah. Wu Lingyun menyaksikan dari pinggir lapangan sambil menggertakkan giginya. Beraninya Dev mengganggu Chen Wanxing seperti itu. Namun Chen Wanxing hanya tersipu dan tidak benar-benar marah, yang membuatnya merasa semakin buruk. Dia mendengus dingin, Tuan Muda Dev, hentikan omong kosong. Karena ini adalah ujian, maka saya, akan maju duluan. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke tempat tidur kristal, berbalik, dan berbaring di atasnya. Chen Wanxing menenangkan dirinya dan berjalan ke samping tempat tidur. Dia mengangkat tangan kanannya, cahaya biru samar memancar dari telapak tangannya, dan melambaikannya dengan lembut. Cahaya biru menyelimuti seluruh tubuh Wu Lingyun. Tubuh Wu Lingyun sedikit kaku, lalu dia menutup matanya. Sesaat kemudian, alisnya berkerut, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Dev berdiri di samping, mengamati dengan penuh minat. Dia bisa merasakan bahwa susunan energi di atas ranjang kristal itu sedang beroperasi, menarik jiwa Wu Lingyun ke dalam ilusi tertentu. Cahaya biru di telapak tangan Chen Wanxing mungkin merupakan pengamatan terhadap reaksinya dalam ilusi tersebut. Tubuh Wu Lingyun mulai sedikit bergetar. Napasnya menjadi cepat, dan butiran keringat halus muncul di dahinya.
Tangannya mencengkeram tepi ranjang dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Tidak, jangan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, suaranya dipenuhi rasa takut, jangan mendekat. Dia meronta-ronta dengan keras, seolah-olah melawan sesuatu yang mengerikan. Chen Wanxing sedikit mengerutkan kening, tetapi tidak berhenti. Perjuangan Wu Lingyun semakin intens, tubuhnya menggeliat di atas ranjang, dan dia mengeluarkan erangan yang tidak jelas. Tiba-tiba, dia mengerang, dan bagian tubuhnya bereaksi aneh, reaksi yang terlihat jelas di bawah jubahnya. Ekspresi Chen Wanxing berubah, dan dia tiba-tiba menarik tangannya. Saat cahaya biru itu menghilang, Wu Lingyun tiba-tiba membuka matanya, terengah-engah. Bajunya basah kuyup oleh keringat, wajahnya pucat pasi seperti kertas, dan matanya masih menunjukkan rasa takut dan kebingungan. Tuan Muda Wu, suara Chen Wanxing terdengar dingin. Kau telah gagal. Wu Lingyun terkejut, lalu menyadari apa yang telah terjadi. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah, lalu dari merah menjadi hijau, matanya dipenuhi rasa malu, kemarahan, dan kebencian. Nona Chen, saya tidak perlu berkata lebih banyak. Chen Wanxing menyela perkataannya, nadanya dingin, dalam ilusi itu, kau diliputi rasa takut, pikiranmu kacau, dan tubuhmu bereaksi. Ini menunjukkan kurangnya pengendalian diri. Tuan Muda Wu, silakan kembali. Wu Lingyun membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia bangkit dari tempat tidur, menatap Dev dengan tajam, lalu menyingkir. Namun dia tidak pergi. Dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan Dev. Bab 6098, penuh ketenangan. Dev meliriknya, senyum tipis teruk di bibirnya. Dia berjalan ke tempat tidur kristal, tetapi tidak langsung berbaring. Sebaliknya, dia menatap Chen Wanxing. Nona Chen, saya rasa saya mengerti tujuan dari tes ini. Chen Wanxing mengangkat alisnya, oh. Apa yang disebut ilusi mungkin adalah ketakutan terdalam di lubuk hati setiap orang. Dev berkata perlahan, yang perlu kalian lihat bukanlah apakah kita bisa mengatasi rasa takut, tetapi apakah kita bisa mempertahankan jati diri kita yang sebenarnya dan tetap teguh menghadapi rasa takut. Dia berhenti sejenak, lalu menatap tempat tidur, reaksi Tuan Muda Wu barusan menunjukkan bahwa dia dikuasai oleh rasa takut dalam ilusi dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Nona Chen berpikir bahwa orang seperti itu tidak layak menjadi rekan kultivasi Anda. Secerca kejutan terlintas di mata Chen Wanxing. Apa yang dikatakan Dev benar sekali. Dia mengangguk sedikit, Tuan Muda Dev memiliki mata yang jeli. Dev tersenyum dan berbalik untuk berbaring di atas ranjang kristal. Kalau begitu, mari kita mulai. Chen Wanxing menarik napas dalam-dalam, dan telapak tangannya kembali bercahaya biru. Kemudian dia dengan lembut melambaikan tangannya. Cahaya kebiruan menyelimuti Dev. Dev memejamkan matanya. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang yang tak berujung. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan yang tak terbatas, tanpa cahaya, tanpa suara, dan tanpa arah. Tubuhnya terus jatuh, seolah tak ada ujungnya. Ini adalah ilusi. Namun Dev tahu bahwa ini bukanlah ilusi biasa. Dalam kegelapan itu, sesuatu yang menakutkan tampak mengintai, ketakutan terdalam di hatinya. Apa itu? Dia mengamati dengan tenang. Dalam kegelapan, beberapa gambar perlahan muncul. Ini adalah Yu Ranran. Dia berdiri di menara pengamatan bintang di kota abadi Giok, menatap ke kejauhan, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Kemudian, tubuhnya mulai menjadi transparan, secara bertahap menghilang dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Chen, aku akan menunggumu. Suaranya semakin lemah dan semakin lemah hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Jantung Dev berdebar kencang. Adegan berubah lagi. Mereka adalah bapak dan ibu Musa. Mereka ditusuk di tulang belikat dengan rantai besi dan digantung di gua-gua gunung suci, esensi, darah, dan jiwa mereka perlahan-lahan diekstraksi, sambil mengeluarkan jeritan melengking. Dev, selamatkan kami. Suara mereka bergema dalam kegelapan, melengking dan menusuk telinga. Dev sedikit mengerutkan kening. Adegan berubah lagi. Ini Mingli. Dia dikepung dan diserang oleh puluhan kultivator ilahi, berlumuran darah, dan akhirnya jatuh perlahan setelah dadanya tertusuk pedang. Tuan Chen, cepatlah. Jari-jari Dev sedikit berkedut. Adegan berubah lagi. Dia adalah roh pedang Zhongli. Dia terikat oleh rantai emas yang tak terhitung jumlahnya, mengerang kesakitan saat wujudnya semakin memudar hingga akhirnya berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang sepenuhnya. Napas Dev sedikit tertahan. Namun dia tidak bergerak. Dia tahu bahwa semua itu hanyalah ilusi. Inilah ketakutan terbesarnya, takut kehilangan, takut tak berdaya, dan takut kehilangan orang-orang yang ia sayangi satu persatu. Namun, apakah rasa takut harus selalu menguasai kita? Dev dengan tenang mengamati gambar-gambar itu, menyaksikan wajah-wajah yang dikenalnya menghilang di depan matanya. Alisnya sedikit berkerut, tetapi matanya tetap tenang dan tak bergeming. Lalu kenapa kalau kita takut? Lalu bagaimana jika kita kehilangan itu? Dev bangkit dari latar belakang sederhana hingga mencapai posisinya saat ini. Badai apa yang belum pernah ia lalui? Penderitaan apa yang belum pernah ia alami? Yu Ranran sedang menunggunya, dia pasti akan kembali. Roh Musa dan istrinya masih hidup, dia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Mingli telah menemaninya dalam suka dan duka, dan dia tidak akan pernah membiarkannya mati. Zhongli adalah roh pedangnya, terhubung dengan jiwanya, dan tidak seorang pun dapat mengambilnya. Hal-hal ini tidak dapat digoyahkan oleh ilusi. Dev memejamkan matanya dan membiarkan tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Setelah waktu yang tidak diketahui, kegelapan itu perlahan menghilang. Dia merasakan seseorang dengan lembut duduk di atasnya. Tubuhnya lembut, mengeluarkan aroma yang samar. Dia bisa merasakan pria itu membungkuk, mendekat ke telinganya, dan dengan lembut meniupkan napas.
Dev tidak menanggapi. Pria itu tampak agak terkejut, lalu mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap dadanya. Dev masih tidak bereaksi. Pria itu meningkatkan gerakannya, mengamati tubuhnya, tindakannya menjadi semakin berani dan provokatif. Dev masih tidak bereaksi. Napasnya teratur, detak jantungnya normal, dan tidak ada getaran di bagian tubuhnya manapun. Chen Wanxing menindih Dev, menggunakan setiap trik yang ada. Dia sedikit menunduk, mendekat ke telinga Dev, dan bernapas pelan. Dev tidak bereaksi. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menggambar lingkaran di dadanya. Dev tidak bereaksi. Dia menggigit bibirnya, gerakannya menjadi lebih berani, dan dengan lembut memutar tubuhnya. Dev tetap tidak memberikan respons. Chen Wanxing akhirnya menyerah. Dia menegakkan tubuhnya dan menatap kosong ke arah pria di bawahnya, yang matanya terpejam seolah sedang tidur, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Parasnya, bentuk tubuhnya, pesonanya, di kota Yunxian, tak terhitung banyaknya talenta muda yang terpikat olehnya. Pada saat itu, meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga, pria ini sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Pengendalian dirinya sangat kuat, atau mungkin, dia memang sama sekali tidak menarik baginya. Chen Wanxing menggigit bibirnya, campuran emosi yang kompleks bergejolak di dalam dirinya, frustrasi, kebencian, dan sedikit kekaguman. Dia menarik tangannya, dan cahaya biru di telapak tangannya menghilang. Dev membuka matanya dan bertemu dengan tatapan rumit Chen Wanxing. Sedikit lengkungan ke atas pada bibirnya memperlihatkan senyum tipis. Nona Chen, apakah Anda sudah cukup bersenang-senang? Chen Wanxing tersipu dan segera menjauh darinya. Dia merapikan pakaiannya, menarik napas dalam-dalam, dan kembali menampilkan sikap tenang dan acuh tak acuh. Tuan muda Dev memang sangat tenang. Suaranya tenang, tetapi sedikit getaran di akhir kalimat menunjukkan gejolak batinnya. Ujian kedua, Tuan muda Dev telah lulus. Wu Lingyun berdiri di samping, wajahnya sangat muram. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Chen Wanxing menindih Dev, menggunakan segala cara untuk merayunya, tetapi Dev tetap tidak bereaksi. Dia sendiri hanya sedikit kehilangan kendali dalam ilusi tersebut sebelum akhirnya dinyatakan gagal. Perbedaannya terlalu jelas. Dia menggertakkan giginya, menatap tajam ke arah Dev, matanya dipenuhi rasa kesal dan ketidakmauan. Dev bangkit dari tempat tidur kristal, merapikan pakaiannya, dan menatap Chen Wanxing. Nona Chen, Anda telah melewati rintangan kedua. Apa selanjutnya? Chen Wanxing menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan lembut berikutnya. Dia berhenti sejenak, lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Selanjutnya, saya akan berbicara secara pribadi dengan Tuan Muda Dev. Bab 6099, aku tidak akan melawanmu, aku akan membuatmu marah. Mendengar itu, wajah Wu Lingyun langsung berubah menjadi merah keunguan pekat. Ingin berbicara secara pribadi. Apa artinya ini? Wu Lingyun, putra sulung keluarga Wu dan seorang jenius di peringkat ke-9 alam abadi atas, justru telah tersingkir, sementara Dev yang muncul entah dari mana ingin berbicara dengan Chen Wanxing sendirian. Bayangan Dev yang akan menekan Chen Wanxing dalam sekejap memicu gelombang amarah di kepala Wu Lingyun. Seharusnya dialah orang yang menahan Chen Wanxing. Tunggu, Wu Lingyun melangkah maju, menghalangi Dev dan Chen Wanxing, wajahnya pucat pasi. Chen Wanxing sedikit mengerutkan kening, Tuan Muda Wu, apakah ada hal lain? Wu Lingyun menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan berkata dengan suara berat, Nona Chen, saya tidak yakin. Kau tidak setuju? Chen Wanxing mengangkat alisnya. Bagus. Wu Lingyun berkata dingin, aku akui bahwa aku tidak tampil baik dalam ujian kedua ini. Tetapi menyimpulkan bahwa aku lebih rendah dari orang ini hanya berdasarkan penampilanku dalam ilusi ini terlalu terburu-buru. Dia menatap Dev, matanya dipenuhi permusuhan yang tak tersian-sian, saya menduga ada kecurangan dalam penilaian ini. Ekspresi Chen Wanxing berubah dingin, Tuan Muda Wu, apa maksud Anda? Maknanya sangat sederhana. Wu Lingyun berkata perlahan dan dengan sengaja, aku, Wu, ingin melawannya. Pertarungan sungguhan, mari kita selesaikan masalah ini dengan kekuatan. Siapapun yang menang akan berhak menjadi menantu keluarga Chen. Dia menoleh ke Dev, senyum dingin teruk di bibirnya, Dev, apakah kau berani? Dev menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat keheningannya, Wu Lingyun mengira dia takut dan semakin mencibir, apa? Takut? Bukankah kau cukup mengesankan di atas panggung tadi? Keempat pilar menyala, kau menghancurkan pilar ujian dengan satu pukulan, dan garis darah naga emasmu membuat semua orang takjub. Apa, sekarang setelah aku membiarkanmu bergerak, kau malah pengecut. Dia melangkah maju dan menatap Dev, Dev, kau hanya berada di puncak peringkat pertama alam abadi atas, sedangkan aku, Wu Lingyun, berada di peringkat ke-9 alam abadi atas. Ada selisih 8 peringkat penuh di antara kita. Bahkan jika kau memiliki garis keturunan naga emas, lalu apa? Kesenjangan tingkat kultivasi tidak dapat dijembatani hanya oleh garis keturunan saja. Dia berhenti sejenak, nadanya semakin agresif, ujian barusan hanyalah teori. Dalam pertarungan sungguhan, kau bahkan tidak akan bertahan satu gerakan pun. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, keluar dari kediaman Chen sekarang dan serahkan Nona Chen kepadaku. Jika tidak, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancamannya sudah sangat jelas. Wajah Chen Wanxing memerah, dan dia hendak menegurnya ketika Dev tiba-tiba tersenyum. Senyum itu sangat tipis, saking tipisnya hingga hampir tak terlihat. Dia mendongak menatap Wu Lingyun, nadanya masih tenang, Tuan Muda Wu, apakah Anda sudah selesai? Wu Lingyun terkejut. Dev melanjutkan, yang kau katakan hanyalah upaya untuk memprovokasi aku agar berkelahi. Tapi kenapa aku harus berkelahi denganmu? Wu Lingyun mencibir, apa?
Kau tidak berani. Bukan berarti aku takut. Dev menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Dia berdiri, berjalan ke sisi Chen Wanxing, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan merangkul pinggang rampingnya. Tubuh Chen Wanxing menegang, tetapi dia tidak melawan. Dev menatap Wu Lingyun, senyum main-main teruk di bibirnya. Tuan Muda Wu, Anda salah paham. Saya ikut serta dalam kontes bela diri ini bukan untuk bersaing dengan Anda, tetapi untuk menang. Dia mempererat genggamannya pada tangan Chen Wanxing. Sekarang, aku menang. Nona Chen adalah rekan kultivasiku, dan kau, Wu Lingyun, tersingkir. Wajah Wu Lingyun memucat-pucat. Dev melanjutkan, aku akan tidur dengan Nona Chen. Bayangkan saja perasaan memiliki wanita secantik itu di bawahku. Tes. Dia menatap Wu Lingyun dan tersenyum acuh tak acuh. Tuan Muda Wu, katakan padaku, mengapa aku harus membuang energiku untuk melawanmu ketika aku memiliki kesempatan yang begitu bagus. Wajah Wu Lingyun berubah dari biru menjadi ungu, lalu dari ungu menjadi hitam. Dia menunjuk ke arah Dev, jari-jarinya gemetar, kau. Bagaimana dengan saya? Dev menyela, Tuan Muda Wu, jika Anda suka menonton, Anda bisa mengamati dari samping. Tapi saya rasa Anda mungkin tidak memiliki hobi seperti itu. Wu Lingyun hampir memuntahkan seteguk darah. Dia telah hidup selama lebih dari 100 tahun dan belum pernah dipermalukan sedemikian rupa. Dev. Dia menggertakkan giginya, kau sudah keterlaluan. Dev mengangkat bahu, bagaimana mungkin aku bersikap tidak masuk akal. Aku hanya menyatakan fakta. Kau telah tereliminasi, dan aku akan tidur dengan Nona Chen. Bukankah itu sudah jelas? Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, oh, begitu. Tuan Muda Wu cemburu. Tentu saja, Nona Chen sangat cantik, siapa yang tidak akan cemburu? Sayang sekali. Dia menggelengkan kepalanya, tampak menyesal, Tuan Muda Wu, Anda sebaiknya kembali dan berlatih dengan tekun. Mungkin Anda bisa memenangkan kontes pernikahan berikutnya. Wu Lingyun sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Dev dengan saksama, matanya seolah menyemburkan api. Namun, dia tidak bisa membantah satu kata pun yang diucapkan Dev. Ya, dia kalah. Kami kalah total. Baik dalam ujian maupun ilusi, dia kalah dari pria yang berada di tingkat pertama alam abadi atas. Sekarang Dev sudah dekat dengan Chen Wanxing, hak apa yang dia miliki untuk menentangnya? Sehat, Wu Lingyun menarik napas dalam-dalam, menekan niat membunuh yang bergejolak di hatinya, dan berkata, kata demi kata, Dev, aku akan mengingat penghinaan yang kualami hari ini. Dia berbalik dan melangkah menuju pintu keluar halaman. Saat sampai di gerbang halaman, dia tiba-tiba berhenti, menoleh ke belakang dan menatap Dev, matanya dipenuhi kebencian dan kedengkian, jangan lupa, kau masih dicari oleh kuil. Aku akan memberitahu kuil tentang kejadian hari ini dengan jujur, dan kemudian. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancamannya sudah sangat jelas. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dev memperhatikan sosoknya yang pergi, senyum di bibirnya sedikit memudar, tetapi ekspresinya tetap tenang. Bab 6100, Melawan Batu dengan Telur. Chen Wanxing menepis tangannya dan menatapnya tajam, omong kosong apa yang tadi kau ucapkan. Dev menarik tangannya dan mengangkat bahu, omong kosong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Bukankah Nona Chen adalah rekan kultivasiku? Pipi Chen Wanxing sedikit memerah, dan dia meludah pelan, siapa pasangan kultivasi ganda Anda? Ujiannya belum selesai. Belum berakhir. Dev mengangkat alisnya, bukankah kita sudah melewati rintangan kedua? Kau bilang kita akan bicara empat mata selanjutnya, bukankah itu tentang tidur bersama? Berhenti bicara omong kosong, Chen Wanxing tersipu. Dia tidak mengerti, Dev ini cukup cakap, jadi mengapa dia terus berbicara tentang tidur dengan wanita? Tuan Muda Dev, alasan saya mengadakan kontes bela diri untuk memilih suami sebenarnya karena hal lain. Chen Wanxing mengatakan yang sebenarnya. Dev tersenyum. Sebenarnya, dia sudah lama mengetahui tipu daya dalam kontes bela diri Chen Wanxing untuk memilih suami, dan dia benar. Nona Chen, sebenarnya, saya mengikuti kontes bela diri untuk mencari suami karena ramuan keabadian. Dev berkata sambil tersenyum. Chen Wanxing sedikit terkejut, lalu menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan kembali bersikap acuh tak acuh. Mari ikut saya. Dia berbalik dan berjalan lebih jauh ke dalam halaman. Dev mengikuti. Keduanya melewati gerbang bulan dan tiba di sebuah ruangan pribadi yang elegan. Ruangan itu ditata sederhana dengan sebuah meja kecil dan sebuah sofa. Perangkat teh diletakkan di atas meja, dan kasur empuk diletakkan di sofa. Dupa dibakar di dekat jendela, aromanya tercium lembut. Chen Wanxing duduk di meja dan memberi isyarat agar Dev juga duduk. Dev duduk berhadapan dengannya, pandangannya tertuju pada wajahnya, menunggu dia berbicara. Chen Wanxing terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, Tuan Muda Dev, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda berpartisipasi dalam kontes bela diri untuk mencari suami demi ramuan keabadian. Dev mengangguk, benar. Aku butuh 360 botol cairan abadi. Bawa susunan teleportasi ke Tanah Suci Cahaya. 360 botol. Chen Wanxing mengangguk sedikit, jumlah ini memang tidak kecil untuk kultivator liar biasa. Tetapi bagi keluarga Chen saya, ini hanyalah setetes air di lautan. Dia menatap Dev dengan tatapan jujur, Tuan Muda Dev, jika Anda membutuhkan ramuan keabadian, saya bisa memberikannya kepada Anda sekarang juga. Saya sendiri mampu membeli hingga 1000 botol. Dev mengangkat alisnya, Nona Chen begitu murah hati. Apa syaratnya? Bibir Chen Wanxing sedikit melengkung, Tuan Muda Dev memang cerdas.
Benar, saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Dev bersandar di kursinya, ekspresinya tenang, ceritakan padaku. Chen Wanxing tidak langsung berbicara, tetapi bangkit dan berjalan ke jendela, membelakangi Dev, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah jeda yang cukup lama, dia perlahan berbicara. Tuan Muda Dev, tahukah Anda mengapa keluarga Chen mengadakan kontes bela diri ini untuk mencari suami? Dev berpikir sejenak, bukankah karena kau telah terjebak di peringkat ke-8 alam abadi atas selama bertahun-tahun dan ingin mencari rekan Taois untuk berkultivasi agar bisa menembus alam tersebut? Chen Wanxing berbalik, menatapnya, dan tersenyum getir. Itu hanya alasan. Tujuan sebenarnya. Dia berhenti sejenak, lalu berbicara perlahan dan dengan hati-hati. Tujuannya adalah untuk menemukan seseorang yang memiliki darah naga. Tatapan Dev menajam. Garis keturunan naga. Tidak heran jika ada tes garis keturunan selama penilaian tersebut. Chen Wanxing melanjutkan, 3 bulan lalu, keluarga Chen saya menemukan pintu masuk ke kolam naga kuno. Kolam naga kuno. Dev sedikit mengerutkan kening. Bagus. Chen Wanxing mengangguk, menurut catatan kuno, pada zaman dahulu, ras naga pernah tinggal di dekat kota Yunxianku. Kolam naga itu adalah tempat para naga mandi, bermain, dan berlatih. Kemudian, selama perang antara dewa dan iblis, ras naga menghilang, dan kolam naga pun lenyap, tidak pernah ditemukan lagi. Dia berjalan mundur beberapa langkah, duduk berhadapan dengan Dev, dan menatapnya dengan saksama. 3 bulan lalu, seorang tetua dari keluarga Chen sedang mengumpulkan ramuan di pegunungan di utara kota ketika dia secara tidak sengaja memicu batasan kuno dan menemukan sebuah gua tersembunyi. Jauh di dalam gua itu terdapat pintu masuk ke kolam naga. Kami mencoba berkali-kali untuk memasuki kolam naga, tetapi setiap kali kami dihalangi oleh penghalang tak terlihat. Ada batasan yang ditinggalkan oleh para naga pada penghalang itu, dan mereka yang bukan keturunan naga tidak diizinkan masuk. Chen mendengarkan dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Wanxing menatapnya dengan penuh harap, Tuan Muda Dev, Anda memiliki garis keturunan naga emas dan merupakan kaisar klan naga. Jika ada orang lain di dunia ini yang dapat memasuki kolam naga itu, pastilah Anda. Dev terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, jadi, kau menyelenggarakan kontes bela diri ini untuk mencari suami hanya untuk memancing seseorang dengan darah naga. Ya. Chen Wanxing tidak membantah, ras naga telah lenyap ribuan tahun yang lalu, dan garis keturunan naga telah lama punah. Kupikir aku tidak akan pernah menemukan orang seperti ini seumur hidupku, tapi aku tidak pernah menyangka. Dia menatap Dev, matanya berbinar penuh kekaguman, aku tidak menyangka Tuan Muda Dev akan datang kepadaku atas kemauannya sendiri. Dev tidak menjawab, dia hanya menatapnya dengan tenang. Melihat bahwa ia tetap tidak terpengaruh, Chen Wanxing menggigit bibirnya dan berkata lagi, Tuan Muda Dev, saya tahu permintaan ini agak lancang. Tetapi kolam naga mungkin berisi harta karun klan naga, warisan klan naga, dan bahkan petunjuk tentang keberadaan klan naga. Kau memiliki darah naga emas, tidakkah kau ingin tahu dari mana garis keturunanmu berasal? Tidakkah kau ingin tahu mengapa ras naga menghilang? Dev akhirnya berbicara, Nona Chen, apa yang Anda katakan memang menarik perhatian saya. Namun, dia terdiam sejenak, pernahkah kamu memikirkan situasi yang sedang aku alami sekarang? Chen Wanxing terkejut. Dev melanjutkan, aku dicari oleh kuil, dengan hadiah 50.000 botol cairan abadi. Kau dengar apa yang dikatakan Wu Lingyun saat dia pergi? Dia pasti akan melaporkanku. Tidak lama lagi kuil akan datang mengetuk pintu kita. Dia menatap Chen Wanxing, Nona Chen, meskipun keluarga Chen Anda memiliki fondasi yang kuat, dapatkah itu menahan kekuatan kuil? Chen Wanxing tetap diam. Dia tahu Dev benar. Kuil ini adalah salah satu dari 3 kekuatan utama di 14 surga, dan kekuatannya sangat besar. Meskipun keluarga Chen memiliki pengaruh di kota Yunxian, dibandingkan dengan kuil, pengaruh mereka seperti telur yang membentur batu. Bab 6101, hanya bercanda. Namun Chen Wanxing tidak menyerah. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Dev, Tuan Muda Dev, meskipun keluarga Chen saya tidak sekuat kuil, kami telah beroperasi di kota Yunxian selama 1000 tahun dan bukan orang yang mudah ditaklukkan. Jika kuil berani datang ke kediaman Chen saya untuk menculik orang, keluarga Chen saya akan melakukan segala daya upaya untuk menghentikan mereka. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tegas, selama Tuan Muda Dev setuju untuk membantuku memasuki kolam naga, keluarga Chen ku bersedia menjadi pendukungmu. Jika orang-orang dari kuil datang mencari masalah, keluarga Chen ku akan melindungimu. Dev menatapnya, sedikit rasa terkejut terpancar di matanya. Wanita ini memang memiliki keberanian. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Nona Chen, tahukah Anda mengapa saya mengatakan tadi bahwa saya mengikuti kontes bela diri untuk mencari suami demi ramuan keabadian? Chen Wanxing terkejut, tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Dev melanjutkan, sebenarnya, itu hanya alasan. Tujuan saya yang sebenarnya adalah untuk mencari investor. Dia bersandar di kursinya, ekspresinya tenang, aku dicari oleh kuil, dan kemanapun aku pergi, orang-orang ingin memanfaatkanku untuk mendapatkan hadiah. Meskipun kota Yunxian berada di bawah yurisdiksi kuil, kekuatan di dalam kota itu kompleks. Sebagai kultivator dari luar, tidak mudah bagiku untuk pergi hidup-hidup. Dia menatap Chen Wanxing, jadi, ketika aku melihat kontes bela diri untuk mencari suami, aku bertanya-tanya apakah jika aku bisa menjadi menantu keluarga Chen, apakah aku akan punya tempat tinggal? Apakah aku bisa untuk sementara waktu lolos dari kejaran kuil?
Dev adalah pembohong yang bisa berbohong tanpa ragu. Jika dia tidak tertarik pada kolam naga ini, dia mungkin tidak akan menceritakan seluruh kisah ini. Chen Wanxing terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev memiliki alasan lain untuk berpartisipasi dalam kontes bela diri, yaitu untuk mencari suami. Dev melanjutkan, karena Nona Chen telah menawarkan diri untuk melindungi saya, tentu saja saya dengan senang hati akan menurutinya. Adapun untuk kolam naga, dia terdiam sejenak, lalu berkata, sejujurnya, saya juga sangat penasaran ingin tahu kemana naga-naga itu pergi. Dan dari mana asal garis keturunan naga emas saya? Dia berdiri dan mengulurkan tangannya ke Chen Wanxing, Ibu Chen, senang sekali bisa berbisnis dengan Anda. Chen Wanxing menatap tangannya, terdiam sejenak, lalu tersenyum dan menjabat tangannya. Senang sekali bisa bekerja sama dengan Anda. Dev menarik tangannya, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, Nona Chen, karena kita sekarang menjalin hubungan kerja sama, bolehkah saya mengajukan permintaan? Chen Wanxing mengangguk, silakan bicara, Tuan Muda Dev. Dev menatapnya dan berkata dengan serius, sekarang kita sudah menjadi rekan, bukankah seharusnya kita mulai berlatih kultivasi bersama? Senyum Chen Wanxing membeku. Apa yang kau katakan? Dev mengangkat bahu, bukankah kau bilang aku adalah partner kultivasi gandamu? Aku sudah lulus ujian, dan sekarang waktunya kultivasi ganda. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang, mari kita lakukan malam ini. Pipi Chen Wanxing memerah, dan dia menatapnya dengan tajam, Tuan Muda Dev, tolong hargai diri Anda. Dev tampak benar-benar polos, bagaimana mungkin aku tidak punya harga diri? Kau sendiri yang bilang, aku adalah partner kultivasi gandamu. Jika seorang partner kultivasi ganda tidak berkultivasi bersama, partner kultivasi ganda macam apa itu? Chen Wanxing sangat marah. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk mengusir Dev, dan berkata, kata demi kata, Tuan Muda Dev, saya ulangi lagi. Mitra kultivasi ganda itu hanya sebatas nama, agar Anda sah untuk tetap berada di keluarga Chen. Selain itu, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Dev mengangkat alisnya, ada apa saja? Chen Wanxing mengangguk, apa saja tidak masalah. Dev berpikir sejenak dan berkata dengan serius, kalau begitu, aku ingin 1 juta botol cairan keabadian. Chen Wanxing hampir kehilangan keseimbangannya. 1 juta. Dia menatap Dev dengan mata terbelalak tak percaya. Dev mengangguk, tampak sangat tenang, ya, 1 juta. Bukankah Nona Chen mengatakan bahwa jumlah lain pun dapat diterima? 1 juta botol cairan abadi seharusnya tidak sulit bagi keluarga Chen, bukan? Chen Wanxing menarik napas dalam-dalam, lalu sekali lagi, sebelum ia hampir tak mampu menahan keinginan untuk menamparnya. Tuan Muda Dev, dia menggertakkan giginya dan berkata, kata demi kata, 1 juta botol ramuan keabadian, bahkan jika keluarga Chen menjual seluruh anggotanya, kami tidak akan mampu mengumpulkan jumlah itu. Dev menatap giginya yang terkatup rapat dan tiba-tiba tertawa. Bu Chen, saya hanya bercanda. Chen Wanxing terkejut. Senyum Dev memudar, dan dia berkata dengan serius, Nona Chen, karena kita berada dalam hubungan kerjasama, saya hanya memiliki satu permintaan, saya membutuhkan 360 botol cairan abadi untuk membawa susunan teleportasi ke Tanah Suci Cahaya. Setelah masalah kolam naga selesai, Anda harus membantu saya meninggalkan kota abadi awan. Chen Wanxing menatapnya dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama sebelum bereaksi. Kau cuma bercanda. Dev mengangkat bahu, kalau tidak, lalu bagaimana? Aku tidak mungkin bisa berkultivasi bersamamu, kan? Aku punya rekan, dan jumlahnya puluhan. Pipi Chen Wanxing kembali memerah, kali ini karena marah. Dia menatap Dev dengan tajam, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Saat sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap Dev, Tuan Muda Dev, karena Anda sudah memiliki puluhan pasangan, mengapa Anda masih perlu berpartisipasi dalam kontes bela diri untuk mencari suami? Dev bersandar di kursinya dan berkata dengan tenang, sudah kubilang, ini untuk ramuan keabadian, dan untuk mencari investor. Chen Wanxing terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Dalam senyuman itu, terdapat kelegaan, rasa syukur, dan sedikit rasa kehilangan yang sulit dijelaskan. Tuan Muda Dev tampak seperti orang jujur, tetapi saya tidak pernah menyangka dia begitu bejat, memiliki puluhan teman. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berkata pelan, aku akan meminta seseorang mengatur akomodasi untukmu. Besok pagi, aku akan mengantarmu ke Longtan. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Dev memperhatikan sosoknya yang menjauh, senyum tipis teruk di bibirnya. Wanita ini cukup menarik. Bab 6102, anak ini menarik. Setelah meninggalkan ruangan samping, Chen Wanxing tidak kembali ke kamar tidurnya sendiri, melainkan langsung menuju ke bagian terdalam kediaman Chen. Setelah melewati beberapa halaman, ia tiba di sebuah aula yang megah. Di atas pintu masuk aula tergantung sebuah plakat dengan 3 huruf besar, Aula Urusan Dewan. 8 penjaga berdiri di kedua sisi gerbang istana, semuanya berada di peringkat ke-6 alam abadi atas. Saat melihat Chen Wanxing mendekat, mereka semua membungkuk dan memberi hormat padanya. Merindukan, Chen Wanxing mengangguk sedikit dan mendorong pintu hingga terbuka untuk masuk. Aula utama diterangi dengan terang, dan di kursi tengah duduk seorang pria lanjut usia dengan rambut beruban di pelipisnya. Pria tua itu memiliki wajah yang bermartabat, matanya memancarkan cahaya tajam saat ia membuka dan menutup, dan auranya sedalam lautan, dia jelas seorang ahli yang kuat di alam abadi sejati. Pria ini tak lain adalah Chen Tiangang, kepala keluarga Chen dan ayah dari Chen Wanxing. Di kursi kayu rosewood di kedua sisi, duduk 6 pria lanjut usia, semuanya adalah tetua keluarga Chen.
Masing-masing dari mereka memiliki aura yang mendalam, dan tingkat kultivasi terendah di antara mereka setidaknya berada di peringkat ke-9 alam abadi atas. Begitu Chen Wanxing masuk, semua mata tertuju padanya. Chen Tiangang mengangguk sedikit, "Wanxing, bagaimana perkembangan lamaran pernikahannya?" Chen Wanxing berjalan memasuki aula, membungkuk kepada ayahnya dan para tetua, lalu perlahan berkata, "Ayah, lamaran pernikahan telah diputuskan." Para tetua menjadi bersemangat kembali. "Siapakah dia?" Seorang tetua berwajah merah bertanya dengan tidak sabar, "Apakah itu Wu Lingyun dari keluarga Wu?" Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, "Tidak. Tidak." Tetua berwajah merah itu terkejut. Wu Lingyun itu adalah dewa tingkat 9, dan dia juga memiliki garis darah emas merah. Tidak ada seorang pun di generasi muda kota Yunxian yang dapat menandinginya. Selain dia, siapa lagi yang dapat lulus ujian 4 pilar? Chen Wanxing menarik napas dalam-dalam dan berkata, kata demi kata, nama pria itu adalah Dev. Dev. Tetua berambut putih lainnya mengerutkan kening. Nama ini, rasanya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Chen Wanxing mengangguk, tetua, ingatan Anda bagus. Orang ini adalah Dev, buronan kuil yang menghancurkan jalan Tongtian, membunuh Yang Mulia Agung, dan menyebabkan kekacauan di Gunung Suci. Kata-kata itu mengejutkan seluruh hadirin di aula. Apa? Itu dia. Dev yang menawarkan hadiah 50.000 botol ramuan keabadian itu. Para tetua saling memandang, mata mereka dipenuhi keter Zhen Jing'an. Tetua berwajah merah itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa, Wanxing, kau bodoh. Orang ini dicari oleh kuil. Kau membawanya ke keluarga Chen, bukankah kau hanya mengundang masalah? Chen Wanxing tetap tenang dan perlahan berkata, tetua, mohon jangan khawatir. Justru karena dia adalah buronan kuil, keluarga Chen kami sangat membutuhkannya. Para tetua terkejut. Chen Wanxing melanjutkan, apakah semua tetua masih ingat siapa yang kita cari? Tetua berambut putih itu merenung, seseorang yang memiliki garis keturunan ras naga. Dia tiba-tiba membelalakan matanya, maksudmu? Chen Wanxing mengangguk, mengucapkan setiap kata dengan jelas, Dev memiliki garis keturunan naga emas, yang merupakan garis keturunan kaisar di antara para naga. Aula itu langsung menjadi sunyi. Suasananya sangat hening. Setelah terdiam cukup lama, Chen Tiangang perlahan berbicara, Wanxing, apa kau yakin? Chen Wanxing mengangguk dengan sungguh-sungguh, putriku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat dia sedang menguji garis keturunannya, sesosok naga emas bercakar 5 muncul di belakangnya, dan raungan naga itu mengguncang langit dan menghancurkan pilar batu tempat pengujian. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, selain itu, dia lulus ujian 4 pilar takdir dan ujian pengendalian diri, dan hasilnya jauh melampaui hasil Wu Lingyun. Para tetua saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tetua berwajah merah itu bergumam, garis keturunan naga emas, itu adalah garis keturunan tertinggi yang legendaris. Tetua berambut putih itu pun ikut bersemangat, jika dia benar-benar bisa memasuki kolam naga, maka rencana keluarga Chenku. Chen Tiangang mengangkat tangannya, menghentikan diskusi kerumunan. Dia menatap Chen Wanxing dan berkata dengan suara berat, Wanxing, apakah dia bersedia bekerja sama dengan kita? Chen Wanxing mengangguk, putriku telah mencapai kesepakatan dengannya. Dia bersedia membantu kita memasuki kolam naga dengan syarat kita melindunginya dan membantunya melawan pengejaran kuil. Setelah masalah ini selesai, kita juga akan mengirimnya pergi dari kota Yunxian ke Tanah Suci Cahaya. Chen Tiangang terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk, syaratnya masuk akal. Selama dia bisa masuk ke Dragon Pool, semua ini tidak akan menjadi masalah. Dia memandang para tetua dan bertanya, bagaimana pendapat kalian semua? Tetua berwajah merah itu merenung, Patriark, melindungi Dev sama saja dengan menjadikan kuil sebagai musuh. Meskipun keluarga Chen saya memiliki pengaruh di kota Yunxian, jika kuil melancarkan serangan besar-besaran. Chen Tiangang berkata dengan tenang, meskipun kuil itu kuat, mereka tetap harus mempertimbangkan batasan yang impos oleh Aula Ilahi dan Istana Ilahi. Selain itu, kuil itu tidak lagi memiliki banyak kendali atas kota Yun. Jika mereka ingin melancarkan invasi skala besar, mereka tidak akan memiliki alasan yang sah untuk melakukannya. Tetua berambut putih itu mengangguk, apa yang dikatakan Patriark benar sekali. Fokus kuil saat ini adalah memperbaiki altar Gunung Suci yang hancur, dan mungkin tidak memiliki kapasitas cadangan untuk melancarkan serangan besar di kota Yunxian. Tetua lainnya berkata, jika kita bisa memasuki kolam naga dan mendapatkan harta karun klan naga, kekuatan keluarga Chen kita akan meningkat pesat. Pada saat itu, bahkan jika kuil datang untuk membuat masalah, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk melawan. Para tetua semuanya mengangguk setuju. Chen Tiangang menatap Chen Wanxing, matanya dipenuhi persetujuan. Wanxing, kau menangani masalah ini dengan baik. Di mana Dev sekarang? Chen Wanxing berkata, putriku telah menempatkannya di Wisma dan akan membawanya ke Lontan besok pagi. Chen Tiangang mengangguk, baiklah. Besok, saya akan memimpin rombongan untuk mengawal Anda ke sana. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu para tetua, sampaikan perintah ini, berlaku mulai sekarang, kediaman Chen dalam keadaan siaga tinggi. Semua orang harus meningkatkan patroli dan waspada terhadap mata-mata dari kuil yang menyusup. Jika ditemukan orang yang mencurigakan, tangkap mereka segera. Ya, para tetua menjawab serempak. Chen Wanxing sedikit membungkuk, ayah, jika tidak ada hal lain, saya pamit. Chen Tiangang mengangguk, pergilah. Istirahatlah. Urusan besok sangat penting. Chen Wanxing berbalik dan berjalan keluar dari aula. Saat sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Chen Tiangang. Ayah, Dev itu sangat menarik. Chen Tiangang mengangkat alisnya. Oh,
Bibir Chen Wanxing sedikit melengkung, putriku baru saja mengatakan bahwa dia bersedia melindunginya dengan syarat dia membantunya memasuki kolam naga. Dia setuju, lalu bertanya kepada putriku apakah, karena mereka sudah menjadi rekan, mereka bisa mengurus kultivasi ganda malam ini. Chen Tiangang terkejut. Para tetua juga terkejut. Tetua yang wajahnya memerah itu hampir tersedak air liurnya. Chen Wanxing tersenyum dan berkata, tentu saja putriku menolak. Lalu dia berkata, kalau begitu aku akan mengambil 1.000.000 botol ramuan keabadian. 1 juta, seru tetua yang wajahnya memerah itu. Chen Wanxing mengangguk, itu mengejutkan putriku. Lalu dia bilang itu cuma lelucon. Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum lebih lebar, orang ini memiliki mental yang sangat kuat, tetapi yang mengejutkan. Dia tidak menyebalkan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan di aula yang saling memandang dengan kebingungan. Chen Tiangang menatap kosong sosok putrinya yang pergi untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba tersenyum. Anak ini, menarik. Bab 6103, mengenakan lingkaran emas. Keesokan paginya, Dev terbangun karena ketukan di pintu. Tuan muda Dev, sudah waktunya berangkat. Suara dingin Chen Wanxing terdengar dari luar pintu. Dev bangkit dan membuka pintu, di mana ia melihat Chen Wanxing berdiri dengan anggun mengenakan gaun putih. Cahaya pagi menyinarinya, memberinya kilauan keemasan yang samar, membuatnya tampak seperti peri dalam sebuah lukisan. Selamat pagi, Nona Chen. Dev menguap. Mau ke lontan sepagi ini? Pintu masuk lontan hanya dibuka selama 2 jam setiap hari, dari Chensi 7 sampai 9 pagi, hingga Sisi 9 sampai 11 pagi. Jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu hingga besok. Chen Wanxing menjelaskan, ayah dan para tetua sudah menunggu di luar gerbang rumah besar. Tuan muda Dev, silakan ikut saya. Dev mengangguk dan mengikuti Chen Wanxing keluar dari mansion. Sepanjang perjalanan, kediaman keluarga Chen dijaga ketat, dengan petugas keamanan yang berpatroli terlihat di mana-mana. Dev memperhatikan bahwa para penjaga menatapnya dengan ekspresi yang cukup kompleks, termasuk rasa ingin tahu, kewaspadaan, dan sedikit kekaguman. Di luar gerbang rumah besar itu, 8 kereta yang ditarik hewan sudah siap berangkat. Chen Tiangang berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan 6 tetua di belakangnya, yang semuanya adalah tokoh-tokoh berpengaruh. Di belakang mereka terdapat 30 penjaga elit dari keluarga Chen, masing-masing dengan tingkat kultivasi setidaknya peringkat ke-7 dari alam abadi. Melihat Dev keluar, Chen Tiangang menatapnya dari atas ke bawah dan mengangguk sedikit, Tuan muda Dev, apakah Anda tidur nyenyak semalam? Terima kasih atas perhatian Anda, Patriark Chen. Tidak buruk. Dev tertawa dan berkata, tempat tidur di kediaman Chen jauh lebih nyaman daripada gua-gua batu tempat saya tidur di alam liar. Mendengar itu, bibir Chen Tiangang sedikit melengkung ke atas. Pemuda ini cukup menarik. Kalau begitu, mari kita berangkat. Chen Tiangang melambaikan tangan dan menjadi orang pertama yang menaiki kereta yang ditarik hewan. Dev hendak mengikuti, tetapi Chen Wanxing menghentikannya. Tuan muda Dev, silakan ikut saya ke mobil ketiga. Dev mengangkat alisnya dan mengikuti Chen Wanxing ke kereta ketiga yang ditarik hewan. Bagian dalam gerbong itu luas, dilapisi dengan kulit binatang yang lembut, dan teh serta makanan ringan disajikan di atas meja. Chen Wanxing duduk berhadapan dengan Dev, tetapi tidak berbicara, dia hanya menatapnya dengan tenang. Dev merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya, Nona Chen, apakah ada sesuatu di wajah saya? Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba mengeluarkan kotak giok yang indah dari lengan bajunya, membuka tutupnya, dan di dalamnya terdapat kalung perak. Kalung itu seluruhnya berwarna putih keperakan, dipenuhi dengan ukiran rune yang rapat, dan memancarkan cahaya samar. Tatapan Dev menajam. Rune-rune ini adalah rune-rune yang bersifat membatasi. Chen Wanxing menyerahkan kotak giok itu kepada Dev dengan ekspresi tenang, Tuan muda Dev, silakan kenakan ini sebelum memasuki kolam naga. Dev tidak mengambilnya, tetapi hanya menatapnya dengan tenang dan bertanya, apa ini? Suatu barang untuk membela diri. Chen Wanxing berkata dengan tenang, kolam naga dijaga ketat, dan kesalahan kecil dapat memicu formasi pembunuh. Gelang ini memiliki rune pelindung yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Chen, yang dapat melindungimu di saat krisis. Dev tersenyum. Apakah ini alat bela diri? Meskipun dia bukan seorang ahli formasi, setidaknya dia telah melihat cukup banyak pembatasan. Rune-rune pada lingkaran ini jelas merupakan kombinasi dari pembatasan penguncian roh dan pelacakan. Setelah dikenakan, bukan hanya kekuatan spiritual yang akan dibatasi, tetapi setiap gerakan yang Anda lakukan juga akan dirasakan oleh pemakainya. Apakah ini untuk membela diri? Ini untuk melindungi diri Anda darinya. Dev menatap Chen Wanxing dengan senyum tipis, Nona Chen, apakah Anda yakin ini untuk membela diri? Ekspresi Chen Wanxing tetap tidak berubah, Tuan muda Dev tidak percaya padaku. Dev menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak percaya, tapi aku terlalu percaya. Dia meraih ke dalam kotak giok, mengambil kalung itu, dan menimbangnya di tangannya. Kalung perak itu sangat dingin, dan rune di atasnya sedikit berkilauan, merasakan kehadiran seseorang yang hidup. Dev menatap mata Chen Wanxing dan berkata, kata demi kata, Nona Chen, keluarga Chen hanya akan merasa tenang mengizinkan saya memasuki kolam naga jika saya mengenakan pakaian ini, bukan? Chen Wanxing terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk, Tuan muda Dev memang cerdas. Dia tidak menyangkalnya atau membuat alasan, dia hanya mengakuinya dengan jujur. Secerca apresiasi terpancar di mata Dev. Wanita itu terang. Dan Anda sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Dev memainkan kerah bajunya dan berkata dengan tenang, karena aku sudah berjanji untuk membantumu memasuki kolam naga, aku tidak akan mengingkari janjiku.
Memakai benda ini hanya akan membuat kita terlihat tidak cukup saling percaya. Chen Wanxing mengerutkan bibir, Tuan Muda Dev, saya percaya Anda. Tapi saya bukan satu-satunya di keluarga Chen yang berpikir begitu. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Dev, dari 6 tetua, 3 di antaranya meragukanmu. Mereka percaya bahwa kau dicari oleh kuil dan mungkin akan berbalik melawan kami kapan saja. Jika kau menemukan harta karun setelah memasuki kolam naga, kemungkinan besar kau akan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Gelang ini adalah sesuatu yang mereka desak agar kau kenakan. Dev mengangkat alisnya, jadi, Anda di sini sebagai mediator. Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, tidak, saya di sini untuk meminta maaf. Ia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Dev, Tuan Muda Dev, saya minta maaf. Saya tahu ini tidak adil bagi Anda, tetapi demi keluarga Chen dan demi kelancaran perjalanan kita ke kolam naga, mohon bersabarlah. Setelah kita keluar dari kolam naga, saya akan secara pribadi melepas kalung ini untuk Anda dan meminta maaf kepada Anda saat itu. Dev menatapnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah jeda yang cukup lama, dia tiba-tiba tersenyum. Nona Chen, permintaan maaf Anda begitu tulus sehingga saya bahkan tidak bisa marah. Dia mengencangkan kerah di lehernya dengan bunyi, klik, dan kerah itu tertutup. Seketika itu, kekuatan aneh melonjak dari kalung tersebut, menyebar ke seluruh tubuh sepanjang meridian. Dev merasa bahwa aliran energi spiritualnya menjadi lambat, seolah-olah sedang ditekan oleh sesuatu. Pada saat yang sama, sebuah pikiran samar namun terus-menerus terngiang padanya, mengikutinya kemanapun dia pergi. Chen Wanxing memperhatikan saat pria itu memasangkan kalung tersebut tanpa ragu-ragu, sebuah emosi kompleks terpancar di matanya. Tuan Muda Dev, Anda tidak marah. Dev bersandar di dinding mobil dan berkata dengan malas, apa gunanya marah? Keluarga Chenmu memiliki 6 tetua, 1 kepala keluarga dewa sejati, dan 30 pengawal dewa tingkat atas. Jika aku membuat keributan, apakah kau pikir aku bisa meninggalkan kota Yunxian hidup-hidup? Dia menatap Chen Wanxing, senyum main-main teruk di bibirnya, lagi pula, Nona Chen sudah meminta maaf secara langsung. Aku sudah dewasa, aku tidak mungkin menyimpan dendam terhadap seorang wanita, kan? Bab 6104, semua hal baik. Chen Wanxing menatapnya dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama sebelum berkata pelan, Tuan Muda Dev, Anda jauh lebih berpikiran terbuka daripada yang saya bayangkan. Dev melambaikan tangannya, jangan memujiku. Aku tidak tahan dipuji. Jika aku dipuji, aku akan menjadi sombong, dan jika aku sombong, aku akan melakukan hal-hal bodoh. Chen Wanxing tak kuasa menahan tawa. Senyum ini tampak lebih tulus dari sebelumnya. Tuan Muda Dev, jangan khawatir. Setelah masalah kolam naga terselesaikan, saya pasti akan. Baiklah, Dev menyela perkataannya, kau sudah mengatakan itu. Mari kita bicara tentang kolam naga. Bagaimana situasinya di sana? Keluarga Chenmu telah melakukan eksplorasi selama 3 bulan, pasti kau sudah menemukan sesuatu. Senyum Chen Wanxing memudar, dan dia berkata dengan serius, selama 3 bulan terakhir, keluarga Chen saya telah mengirim 17 kelompok orang ke perimeter luar kolam naga, tetapi semuanya telah dihalangi oleh pembatasan klan naga. Kami tidak tahu apa yang ada di balik pembatasan itu. Dia mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit binatang dari lengan bajunya dan membentangkannya di atas meja. Peta tersebut menunjukkan topografi pegunungan di sebelah utara kota, dengan satu area yang dilingkari merah. Ini adalah pintu masuk ke kolam naga, yang terletak di lembah terpencil. Lembah ini dikelilingi oleh batasan-batasan kuno, dan keluarga Chen membutuhkan waktu 2 bulan untuk menemukan jalan yang aman. Chen Wanxing menunjuk lingkaran merah di peta, setelah memasuki lembah, Anda akan melihat gerbang batu. Di balik gerbang batu itu adalah tepi luar kolam naga. Di sanalah kita menghadapi pembatasan klan naga. Sambil melihat peta, Dev tiba-tiba bertanya, apakah Anda sudah mencoba menerobos masuk? Chen Wanxing menggelengkan kepalanya, kami sudah mencobanya. 3 tetua tingkat 9 alam abadi atas bergabung untuk menyerang penghalang itu, tetapi mereka terluka parah akibat serangan baliknya. Salah satu dari mereka masih dalam masa pemulihan. Dia menatap Dev dengan penuh harap penghalang itu tidak bereaksi terhadap mereka yang memiliki darah naga, tetapi akan melepaskan kekuatan petir jika seseorang tanpa darah naga mendekat. Tuan Muda Dev, Anda memiliki darah naga emas, jadi Anda seharusnya dapat melewatinya dengan aman. Dev mengangguk tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kereta yang ditarik hewan itu melaju ke utara, meninggalkan kota Yunxian dan memasuki rangkaian pegunungan yang membentang luas. 1 jam kemudian, konvoi itu berhenti di depan sebuah lembah. Dev keluar dari mobil dan melihat sebuah lempengan batu besar berdiri di pintu masuk lembah, dengan 4 aksara kuno terukir di atasnya, tanah terlarang naga, tulisan tangannya pudar dan usang, menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi selama waktu. Chen Tiangang berjalan ke sisi Dev dan berkata dengan suara berat, Tuan Muda Dev, saya mempercayakan sisanya kepada Anda. Dev mengangguk dan mengikuti Chen Wanxing lebih jauh ke dalam lembah. 6 tetua mengikuti dari dekat di belakang, sementara 30 penjaga tetap berada di pintu masuk lembah untuk berjaga-jaga. Setelah melewati ngarai yang sempit, pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapan kami. Ini adalah ruang terbuka, dengan diameter sekitar 100 kaki, di ujungnya berdiri sebuah gerbang batu yang besar. Gerbang batu itu tingginya sekitar 10 zang dan seluruhnya terbuat dari batu biru besar. Gerbang batu itu diukir dengan relief naga emas bercakar 5 yang tampak hidup, dengan 2 mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan yang tertanam di mata naga, bersinar lembut. Di depan gerbang batu itu terdapat tirai cahaya kemasan pucat, dengan kilat samar yang melintas di atasnya. Chen Wanxing berhenti dan menatap Dev, Tuan Muda Dev, itu adalah batasan klan naga. Anda, sebelum dia selesai berbicara, Dev sudah melangkah menuju layar cahaya.
Tuan Muda Dev, seru Chen Wanxing. Tanpa menoleh, Dev langsung melangkah masuk ke dalam tirai cahaya. Sebuah riak muncul di layar cahaya kemasan pucat, tetapi itu tidak memicu serangan apapun. Sosok Dev menghilang di balik layar cahaya. Chen Wanxing menatap kosong pemandangan itu, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dia benar-benar masuk ke dalam, tanpa ragu sedikit pun, seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir tentang bahaya apapun di balik layar cahaya itu. Di balik tirai cahaya terbentang dunia lain. Saat Dev melangkah masuk ke kolam naga, aura naga yang mengerikan melesat ke arahnya. Energi naga itu begitu padat sehingga hampir bisa diraba, seseorang bisa merasakan tekanannya yang luar biasa setiap kali bernapas. Jika seorang kultivator biasa memasuki tempat ini, mereka mungkin akan dipaksa berlutut oleh tekanan energi naga. Namun Dev berbeda. Dia memiliki garis keturunan naga emas, dan energi naga ini tidak hanya tidak menekannya, tetapi malah membuatnya merasa nyaman sepenuhnya, seolah-olah dia adalah seorang pengembara yang kembali ke rumah. Dev menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Ini adalah ruang bawah tanah yang luas dengan kubah yang sangat tinggi, di mana titik-titik cahaya samar dapat terlihat, menyerupai langit berbintang. Di bawah kakiku terbentang hamparan air yang luas, jernih seperti kristal namun berkilauan dengan rona kemasan yang samar. Apakah ini kolam naga? Dev melangkah maju, kakinya menginjak air seolah-olah berjalan di tanah datar. Di tengah kolam, terdapat 9 pilar batu besar, dengan relief berbentuk naga yang tampak hidup melilit di sekelilingnya. Di puncak setiap pilar batu terdapat bola cahaya yang melayang, di dalamnya berbagai harta karun dapat terlihat samar-samar. Harta karun tertinggi klan naga. Mata Dev berbinar, dan dia melompat tanpa ragu-ragu. Pilar batu pertama, bermandikan cahaya, adalah pedang panjang yang dilapisi sisik emas, bilahnya samar-samar mengeluarkan suara raungan naga. Gagang pedang tersebut diukir dengan 2 aksara kuno, raungan naga. Dev mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang, dan seketika merasakan gelombang niat pedang yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Pedang ini setidaknya merupakan harta karun setingkat dewa sejati. Tanpa ragu-ragu, dia memasukkan pedang raungan naga ke dalam cincin penyimpanannya. Pilar batu kedua, yang bermandikan cahaya, memperlihatkan satu set baju zirah emas yang dilapisi sisik, dengan kepala naga ganas di dadanya. Dev mengulurkan tangan dan menyentuhnya, baju zirah itu secara otomatis terurai dan menempel pada tubuhnya. Bagus sekali. Pilar batu ketiga adalah gulungan giok yang berisi teknik kultivasi ras naga. Pilar batu keempat adalah botol pil esensi naga, dengan pola naga samar yang muncul di pil tersebut. Yang kelima, Dev menyapu bersih semua harta karun di 9 pilar batu itu seperti kawanan belalang. Tepat ketika dia hendak mengambil harta karun dari pilar batu ke-9, perubahan tiba-tiba terjadi. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar dari dasar kolam. Seluruh kolam naga bergetar hebat, dan airnya bergelombang membentuk ombak yang menjulang tinggi. Lampu pada 9 pilar batu itu padam bersamaan, dan sebagai gantinya, sepasang mata besar perlahan muncul dari dasar kolam. Itu adalah sepasang pupil emas yang tegak, dingin, agung, dan menyimpan tekanan yang tak berujung. Saat mata itu terangkat, sesosok besar muncul dari dasar kolam. Itu adalah naga raksasa, panjangnya lebih dari 100 kaki, seluruh tubuhnya tertutup sisik emas. Kepalanya sebesar gunung, dan setiap hembusan napasnya menimbulkan angin puting beliung yang dahsyat. Naga raksasa itu muncul dari dalam air, memandang Dev dari posisinya yang tinggi. Bab 6105, Bunga Naga. Manusia, suaranya dalam dan agung, bergema di seluruh ruangan, kau telah menerobos masuk ke kolam naga dan mencuri harta karun naga yang paling berharga. Apakah kau tahu kejahatanmu? Saat ia berbicara, tekanan mengerikan menyapu turun dari langit. Tekanannya begitu kuat sehingga cukup untuk membuat kultivator immortal tingkat 9 berlutut seketika. Namun Dev tetap diam sepenuhnya. Dia mengangkat kepalanya, menatap mata yang berbinar-binar dan tegak seperti pupil emas itu, ekspresinya tenang, mengakui kesalahanmu. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Secercah kejutan terpancar di mata naga itu. Bagaimana mungkin manusia ini mampu bertahan di bawah kekuatan naganya? Manusia, kau sungguh kurang ajar. Naga itu berkata dengan suara berat, tapi tahukah kau bahwa ini adalah area terlarang bagi ras naga? Siapapun yang tidak memiliki darah naga akan mati. Ia membuka mulutnya yang sangat besar, dan napas naga emas mengembun di dalamnya. Dev tertawa. Mereka yang bukan keturunan darah naga akan mati. Dia menatap naga itu, senyum nakal teruk di bibirnya. Lalu lihatlah aku, apakah aku berdarah naga? Begitu dia selesai berbicara, kekuatan garis keturunannya melonjak dalam dirinya. Sesosok bayangan naga emas bercakar 5 muncul di belakangnya. Sosok hantu itu seluruhnya berwarna emas, dengan 5 cakar tajam, tanduk naga yang kasar, dan matanya, ketika membuka dan menutup, memancarkan aura yang agung. Sosok hantu itu mendongak ke langit dan meraung, jeritan naganya mengguncang angkasa. Kekuatan naga itu langsung runtuh di hadapan sosok hantu ini. Seekor naga emas bercakar 5. Pupil mata naga itu tiba-tiba menyempit, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia menatap tajam ke arah sosok semu di belakang Dev, tubuhnya yang besar mulai bergetar. Mustahil, ini mustahil. Ia bergumam, naga emas bercakar 5 adalah raja dari ras naga, dan ia menghilang 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kau? Dev menarik kembali bayangan ilusi garis keturunannya dan menatapnya dengan tenang. Sekarang, apakah kau masih berpikir aku manusia? Naga itu terdiam. Setelah keheningan yang panjang, perlahan ia berbicara, nadanya tanpa keagungan sama sekali, hanya menyisakan kekaguman. Kau adalah pewaris garis keturunan Kaisar Naga. Dev tidak menjawab, melainkan bertanya, siapakah kau?
Mengapa kau berada di kolam naga ini? Naga itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat, aku Long Yuan, seorang tetua dari klan naga surgawi. 10.000 tahun yang lalu, aku diperintahkan untuk menjaga kolam ini, menunggu kedatangan penerus garis keturunan Kaisar Naga. Dev mengangkat alisnya, menunggu penerus garis keturunan Kaisar Naga. Long Yuan mengangguk, tatapan kompleks terpancar di matanya. 10.000 tahun yang lalu, Yang Mulia Kaisar Naga meramalkan bahwa klan naga akan menghadapi kehancuran, jadi beliau menyegel harta karun klan naga yang paling berharga di berbagai alam rahasia dan meninggalkan sebuah ramalan. Ketika naga emas bercakar 5 muncul kembali di dunia, saat itulah klan naga akan bangkit kembali. Ia menatap Dev dengan penuh harapan, aku tak pernah menyangka bahwa 10.000 tahun kemudian, ramalan itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Dev mendengarkan dengan tenang, ekspresinya tetap tidak berubah. Long Yuan melanjutkan, pewaris, kolam naga ini berisi harta dan warisan garis keturunan naga surgawi. Sekarang setelah kau berada di sini, semua hal ini secara alami menjadi milikmu. Ia terdiam sejenak, lalu mengganti topik pembicaraan, namun, sebelum itu, ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada Anda. Apa kabar? Tatapan Long Yuan tertuju ke dasar kolam. Dev mengikuti arah pandangannya dan melihat area hitam aneh di dasar kolam. Tidak ada aura naga di sana, hanya keheningan yang pekat dan suasana yang menakutkan. Apa itu? Long Yuan berkata dengan suara berat, itu adalah benda terlarang klan naga, bunga naga iblis. Bunga naga. Long Yuan mengangguk, 10.000 tahun yang lalu, sebuah cabang dari ras naga mengkhianati Kaisar Naga dan bergabung dengan ras iblis. Mereka menggunakan daging dan darah mereka sendiri sebagai katalis untuk menumbuhkan bunga hitam aneh yang disebut bunga naga iblis. Bunga ini memakan energi naga, dan dimanapun ia mekar, energi naga akan hilang, dan ras naga akan binasa. Suaranya dipenuhi rasa takut yang mendalam. Dahulu, Yang Mulia Kaisar Naga secara pribadi bertindak dan memusnahkan seluruh garis keturunan pengkhianat itu. Tetapi bunga naga iblis tidak dapat dimusnahkan dan hanya dapat disegel jauh di dalam kolam naga ini, untuk dijaga olehku selama beberapa generasi. Dev menatap area hitam itu, alisnya sedikit mengerut. Dia bisa merasakan bahwa memang ada kekuatan aneh di sana, yang sepenuhnya berlawanan dengan energi naga, dipenuhi dengan kerusakan dan pertanda buruk. Apakah benda itu masih ada? Long Yuan mengangguk, segelnya masih ada, dan bunga naga iblis tidak bisa melepaskan diri. Tetapi setelah 10.000 tahun, segel itu mulai mengendur. Penerus, kau mewarisi darah Kaisar Naga. Jika kau menjadi cukup kuat, kau harus menghancurkan benda ini sepenuhnya. Jika tidak, jika bunga naga iblis muncul kembali di dunia, bukan hanya ras naga, tetapi seluruh umat manusia akan menghadapi kehancuran. Dev mendengarkan dengan tenang tanpa berkomentar. Dia hanya menatap area hitam itu, tatapan penuh pertimbangan terlintas di matanya. Bunga naga. Benda ini tampak menarik. Melihat keheningan Long Yuan, ia mengira Long Yuan ketakutan dan menghiburnya. Penerus, tidak perlu khawatir. Segel pada bunga naga iblis dapat dipertahankan selama 1000 tahun lagi. Dengan bakatmu, kau pasti akan mampu melangkah ke alam dewa sejati dalam 1000 tahun, dan pada saat itu kau dapat menghancurkannya. Dev tersadar dari lamunannya dan mengangguk, saya mengerti. Dia menatap Long Yuan dan tiba-tiba bertanya, kau baru saja mengatakan bahwa kolam naga berisi harta karun tertinggi dan warisan garis keturunan naga surgawi. Di manakah warisan itu? Senyum tersungging di mata naga Long Yuan yang besar, pewaris, 9 harta yang baru saja kau peroleh hanyalah hidangan pembuka. Warisan sejati terletak di sini. Ia membuka mulutnya yang sangat besar, dan sebuah bola naga emas seukuran kepalan tangan terbang keluar darinya. Bola naga itu seluruhnya berwarna emas, dengan rune misterius yang mengalir di permukaannya, dan suara samar raungan naga dapat terdengar berasal darinya. Ini adalah mutiara naga yang merupakan warisan garis keturunan naga surgawi saya. Mutiara ini berisi teknik kultivasi dan seni rahasia yang telah dikumpulkan oleh klan saya selama lebih dari 10.000 tahun. Penerus, selama kau menyerap energi naga di dalamnya, kau akan dapat memperoleh warisan lengkap garis keturunan naga surgawi. Dev menatap mutiara naga itu, matanya berbinar-binar. Dia bisa merasakan bahwa energi naga yang terkandung dalam bola naga jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Jika dia mampu menyerapnya, kultivasinya pasti akan berkembang pesat. Bersambung.